Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nur Padilah, NIM 2168146. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi qard atau utang piutang. Dalam membahas mengenai utang piutang, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian qard atau pengertian dari utang piutang, di mana secara etimologis qard merupakan bentuk masdar dari qoroda asyaqyariduhu yang berarti dia memutuskan. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun pengertian qard menurut terminologis yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan nantinya dikembalikan di kemudian hari. Dan adapun pengertian utang piutang atau qard menurut teknis dari perbankan adalah akad pemberian dari suatu pinjaman bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendadak, seperti adanya dana talangan atau overdraft dengan kriteria tertentu dan bukan untuk peminjam konsumtif. Di mana sumber dana qard dari bank ialah diperoleh dari pihak ketiga serta modal awal yang khusus disediakan oleh bank dan pendapatan lainnya. Berikutnya, pembahasan kedua akan menerangkan tentang dasar hukum yang disyariatkan qard, di mana dasar hukum tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijma atau pandangan para ulama. Nah, adapun dasar hukum qard menurut Al-Quran itu terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan tidak akan memperoleh pahala yang banyak. Nah, yang menjadi landasan dalil pada ayat ini adalah kita untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta yang seperlunya di jalan Allah. Perilaku demikian selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia. Pembahasan ketiga selanjutnya yaitu menurut rukun dan syarat transaksi qard. Yang pertama, sahnya suatu qard apabila terdapat 3 rukun. Yang pertama adalah syigot, di mana yang dimaksud dengan syigot itu ialah adanya ijab dan kabul. Yang kedua, akidain, yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi, di mana adanya pemberi hutang dan adanya yang menghutang. Dan yang terakhir itu adanya harta yang akan dihutangkan. Berikutnya, adapun syarat-syarat Al-Qard yang dikutip dari buku karya Imam Mustafa Wahab Al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa syarat-syarat Al-Qard itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, akad Al-Qard itu dilakukan dengan adanya syigot. Yang kedua, adanya kedua belah pihak yang harus cakap hukum, antara lain berakal, balik, dan tanpa paksaan. Yang ketiga itu menurut kalangan Hanafiyah harus ada harta yang dipinjamkan, ialah di mana harta tersebut harus ada pendanaan di pasaran atau pendanaan nilainya atau sebagai disebut mitsil. Dan yang terakhir ialah adanya ukuran, jumlah serta jenis dan kualitas yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk nantinya dikembalikan. Berikutnya ialah pembahasan tentang aplikasi qard di dalam perbankan, di mana akad Al-Qard biasanya diterapkan. Yang pertama itu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas di dalam menjalankan monevitasnya serta membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Yang kedua, sebagai fasilitas seorang nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpannya di dalam bentuk deposito atau lain-lain sebagainya. Di mana sumber dana untuk qard di dalam perbankan syariah itu bersifatnya memberi keuntungan finansial. Nah, karena itu pendanaannya dapat diambil menurut 2 kategori. Yang pertama ialah Al-Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan seorang nasabah yang berjangka pendek. Nah, talangan tersebut diambil dari modal. Yang kedua, Al-Qard yang diperlukan untuk membentuk usaha kecil dan keperluan sosial itu bersumber dari zakat, infak, dan sedekah. Pembahasan berikutnya ialah pembahasan kelima ialah tafwis, di mana pengertian tafwis secara etimologi ialah memiliki arti pailit atau muflis, di mana ia adalah orang yang sedang jatuh miskin. Nah, adapun kata tafwis
berasal dari kata iflas di dalam bahasa fikih, ialah kata yang digunakan untuk orang yang sedang mengalami pailit dan memiliki arti tidak memiliki fulus atau harta. Adapun pengertian taflis secara terminologi atau istilah ialah utang seseorang yang menghabiskan keseluruhan hartanya atau tidak tersisanya lagi sedikit pun suatu hartanya karena digunakan untuk membayar utang-utangnya tersebut. Selanjutnya ialah hujru atau yang disebut sebagai pembatalan kewenangan. Nah, adapun secara bahasa, kata al-hajru berasal dari kata hajaru, yahjuru, hajran, yang mempunyai arti diantaranya melarang, mengharamkan, dan mengeras. Sedangkan al-hajru menurut istilah ialah mencegah dan melarang terjadinya sesuatu. Adapun pendapat ulama fikih menurut mereka pengertian yang berbeda-beda tentang hujru, di mana yang pertama itu menurut ulama Hanafiyah yang memberikan definisi bahwa al-hajru adalah mencegah tasharruf dari hak seorang yang khusus. Dan yang kedua menurut ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa al-hajru adalah kondisi hukum yang menetapkan tentang larangan seseorang yang memiliki sifat tersebut dari tasharruf pada sesuatu yang melebihi kekuatannya atau melarang melakukannya tabaru atau mengharap ridho Allah dengan hartanya. Baiklah, tadi ialah pembahasan materi mengenai qard atau utang piutang, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa dari banyaknya definisi tentang qard yang dapat ditarik kesimpulan, al-qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang nantinya dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka menolong. Dan dengan kata lain, uang pinjaman tersebut dapat kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan di dalam pengembaliannya. Utang piutang merupakan bentuk muamalah di mana bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Baiklah, tadi ialah pemaparan dari materi tentang al-qard. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.